على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita sampaikan kepada Allah azza wa jalla. Kita haturkan kepadanya karena alhamdulillah dengan kenikmatan dan segala anugerah darinya pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan di dalamnya. Majelis yang dengannya seorang hamba sedang melangkah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Majelis yang dimana seseorang dengan majelis ini mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsinya. Perkataan Allah azza wa jalla kepada para malaikat-malaikatnya, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat-malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dan ketika seorang muslim mereka duduk dalam majelis, ketika mereka duduk di dalam sebuah pengajian dalam taman dari taman-taman surga Allah di dunia ini, maka ketika itu dosa-dosa mereka berguguran dan mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya, kata Rasul. Orang-orang yang mereka beribadah kepadaku di masa fitnah, maka mereka itu seperti orang yang berhijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita, berkumpulnya kita dalam majelis ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, bernilai seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga hal yang seperti ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu dan senantiasa berada dalam kebaikan dan amal saleh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang kita muliakan, Nabi yang kita cintai, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, juga kepada setiap umat yang istiqamah di dalam mengikuti syariat dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'ani syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya beliau mengatakan,
Dahulu orang-orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku khawatir aku tertimpa dengan keburukan tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, ketika Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu menyatakan hal ini bukan dalam rangka untuk mengerti keburukan supaya bisa mengamalkan keburukan, tapi beliau bertanya tentang keburukan supaya keburukan tersebut tidak menimpa beliau alaihi ridwanullah. Dan itulah yang disebutkan oleh sebagian penyair, araftu syarra laisa li syarri walakin li tawaqih faman lam ya'rif syarra yaqa fih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian penyair menyatakan, araftu syarra laisa li syarri, aku mengetahui kebaikan, keburukan bukan karena ingin melakukan keburukan tersebut, walakin li tawaqih, akan tetapi untuk berjaga-jaga supaya aku tidak melakukan keburukan tersebut. Faman lam ya'rif syarra yaqa fih, karena siapa yang mereka tidak mengetahui keburukan, dikhawatirkan dia akan jatuh di dalam keburukan tersebut dalam tidak sadar. Kaum muslim muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala bahasan kita adalah tentang mewaspadai penggugur-penggugur pahala. Mewaspadai penggugur-penggugur pahala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman tadi, bahwasanya ketika seseorang mengetahui tentang keburukan, beliau bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam rangka untuk mengamalkannya, tapi karena kekhawatiran beliau jangan-jangan keburukan tersebut telah dia kerjakan dalam keadaan tidak sadar. Pengetahuan kita tentang penggugur-penggugur pahala sangat perlu. Pemahaman kita tentang hal-hal yang bisa membuat pahala-pahala kita itu hilang sangat urgent. Kenapa? Jangan sampai kita beramal, kita melakukan ketaatan, kita berbuat kebaikan, namun ternyata di sisi lain di sana ada penyebab-penyebab pahala dari amal saleh yang kita kerjakan tadi hilang. Adanya sebab-sebab di mana amal-amal yang pernah kita dapatkan itu hangus, gugur karena adanya perbuatan-perbuatan yang lain. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka itu bersegera dalam kebaikan. Apa kata Allah azza wa jalla, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladhina hum biayati rabbihim yu'minun walladhina hum birabbihim la yushrikun والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Kita lihat bagaimana kata Allah Azza wa Jalla di sini, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang khawatir. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kekhawatiran dari kita, namun kekhawatiran itu ada alasan, kekhawatiran yang beralasan. Kenapa beralasan? Iya, para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka khawatir, ya, mereka khawatir kalau sekiranya mereka beramal tapi amalannya tidak diterima oleh Allah. Mereka khawatir kalau sekiranya amalan tersebut tidak berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka khawatir kalau sekiranya mereka hanya letih beramal tapi tidak ada sedikit pun nilai pahala untuk mereka. Ini yang mereka khawatirkan. Makanya saya katakan tadi, kekhawatiran yang beralasan. Makanya kita harus mewaspadai. Kita waspada
dengan berbagai penggugur-penggugur pahala. Penggugur-penggugur pahala, amalannya sah, ketaatannya tetap berlaku, akan tetapi pahalanya hilang. Tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak bernilai sebagai sebuah kebaikan di mata Allah, sehingga kalau kita cari-cari mana pahalaku, mana amalanku, tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena telah gugur pahala amalannya tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, secara umum penggugur pahala, ya, penggugur pahala itu ada dua model. Penggugur pahala ada dua model. Jenis yang pertama yang menggugurkan semua ibadah, baik yang di hari itu ataupun sejak dahulu-dahulunya. Itu penggugur dosa yang pertama, yaitu yang menggugurkan semua jenis pahala, ya, yang menggugurkan semua jenis pahala. Yang termasuk dalam kondisi ini atau dalam kategori penggugur di sini adalah perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari daerah Islam, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan macamnya banyak sekali. Bahkan sebagian ulama ada yang membuatkan atau ada yang menyebutkan sampai 100 perkara yang membuat seseorang itu bisa keluar dari Islam. Ada 100 lebih perkara yang bisa mengeluarkan dari Islam. Tayyib. Ini bagian pertama. Model penggugur pahala yang pertama adalah yang menggugurkan semua pahala, mulai dari dia baligh sampai dia melakukan dosa itu, maka amalannya semuanya gugur dan hilang. Apa di antaranya? Kesyirikan. Kesyirikan, membuat untuk Allah tandingan, menjadikan untuk Allah saingan, menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla lawan. Sementara Allah katakan bagi dirinya apa? La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini Allah tidak ada tandingannya, Allah tidak ada sekutu, Allah tidak ada yang sama. La syabiha lahu wa la nadhir, tidak ada yang menyamai Allah dan tidak akan ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang datang sebagian manusia yang mereka membuat tandingan untuk Allah, mereka menjadikan adanya lawan bagi Allah, mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana iman mereka? Nah, ini penggugur semua amal. Ketika seseorang melakukan kesyirikan di usia 60 tahunnya dan dia sudah beribadah kepada Allah sejak di usia 15 tahunnya, maka 45 tahun dia beramal semuanya hilang, semuanya hangus, gugur. Karena sebab apa? Kesyirikan, Bapak Ibu sekalian. Karena kesyirikan yang dia lakukan menggugurkan semua amalnya. Amalan apa saja, mau salatnya, mau zakatnya, mau sedekahnya, mau hajinya, mau puasanya, semua jenis amalannya gugur karena kesyirikan. Apalagi contohnya? Riddah. Apa itu riddah? Murtad. Dosa murtad membuat seseorang itu kehilangan amalannya. Salah satu di antara ayat yang menjelaskan kesyirikan bisa menghapuskan semua dosa, apa kata Allah Azza wa Jalla? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan maka akan hilang dan hapus semua amalanmu. Murtad juga demikian. Ya. Wa may yartadi minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir. Siapa yang yang keluar dari agamanya maka dia mati dalam kondisi kafir. Kafir kira-kira amalannya diterima atau tidak? Enggak ada diterima oleh Allah sama sekali. Amalan orang-orang kafir sekalipun itu baik tidak akan diterima dan tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas Allah sebutkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Tayyib. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, memang seorang muslim dia tidak akan merasa aman. Seorang muslim tidak bisa merasa aman daripada hal-hal yang seperti ini, karena kekhawatiran kita itu beralasan. Ini amalan kita udah diterima atau belum, kita khawatir.
Bagaimana kalau sekiranya amalan kita yang kita kerjakan di hari ini tidak diterima oleh Allah? Bagaimana kalau sekiranya salat kita, sedekah kita yang kita lakukan di hari ini ternyata tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla? Belum lagi kalau ternyata siapa sangka di hari itu kita melakukan suatu kesalahan yang dengan kesalahan itu amalan kita gugur pahalanya, tidak dinilai di mata Allah Tabarak wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sana ada penggugur amal jenis pertama, yaitu yang menggugurkan semua amal. Semua amal. Dan itu dua. Ada kesyirikan dan ada murtad. Orang yang melakukan kesyirikan atau riddah murtad, maka semua amalan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya hilang. Ustaz, bagaimana kalau seseorang yang pernah beramal kemudian melakukan kesyirikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, apakah amalannya kembali kepada dia? Kita katakan apa? Allahu a'lam. Itu kembali kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa menghukumi, tapi kita katakan ada satu kebaikan bagi dia karena dia sudah bertaubat kepada Allah. Adapun kita katakan pasti dikembalikan, Allahu a'lam, kita enggak bisa. Mengatakan tidak dikembalikan, kita juga enggak bisa. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita katakan kalau ada orang yang pernah muslim, taat kepada Allah, tiba-tiba melakukan kesyirikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka kita katakan itu adalah di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan menghukumi mereka. Demikian pula orang yang muslim kemudian murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, bagaimana amalan yang pernah dilakukan sebelum dia murtad? Allahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kaum muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau untuk syirik, kalau untuk murtad, mungkin ini perkara besar sehingga kita mungkin akan mengatakan iya, itu maklum. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah apa? Ketika kita melakukan penggugur-penggugur pahala yang itu tanpa kita sadari, ternyata dia menggugurkan pahala amalan. Tayyib. Karena ada amal-amalan atau ada perbuatan-perbuatan tertentu yang itu bisa menggugurkan pahala atau sebagian pahala. Dan di sini ada beberapa. Bisa jadi pahala yang dikerjakan itu saja, bisa juga menjadi penggugur pahala yang dari semua amalan yang dia kerjakan di hari itu. Ada nanti yang akan kita sebutkan itu yang menggugurkan amalan yang sedang dikerjakan. Ada juga yang menggugurkan amalan yang dia kerjakan di hari itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, yang pertama dari penggugur-penggugur amalan itu apa? Riya. Tahu riya? Apa itu riya? Riya itu pengen dilihat oleh orang lain dalam beramal. Ra'a yura'i, memperlihatkan. Riya supaya dilihat. Kalau orang kita mengatakan supaya dipuji, bukan cuma supaya dipuji. Kita enggak pengen pujian tapi pengen dilihat orang, itu sudah riya. Karena asal katanya adalah ra'a yura'i, memperlihatkan supaya dilihat. Maka orang yang punya niatan dalam suatu ibadahnya pengen dilihat orang, maka itu adalah riya. Dan riya menggugurkan pahala. Pahala yang mana? Pahala dari amalan yang sedang dikerjakan. Kalau riyanya dia itu ketika dia bersedekah, maka sedekah yang itu, sedekah yang pagi tadi tetap bisa diterima. Ya, tapi sedekah yang dia lakukan karena ada riya di dalamnya, bisa jadi ketika itu hilang. Ada juga seseorang yang riya ketika salat, maka pahala salatnya, misalkan dia riya ketika maghrib, maka salat maghribnya tidak berpahala karena pahala maghribnya gugur dengan sebab riyanya. Tapi bagaimana asarnya? Bisa jadi tetap dapat karena dia belum tentu riya di salat asarnya. Zuhurnya bisa jadi dapat, isyaknya nanti bisa jadi dapat, tergantung kepada
niatnya masing-masing. Sehingga riya termasuk di antara penggugur amalan yang sedang dikerjakan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, ada amalan itu namanya satu kesatuan dan ada amalan yang tidak satu kesatuan. Paham maksud saya? Ada amalan itu satu kesatuan, ada juga amalan itu yang bukan satu kesatuan. Paham maksudnya? Saya jelaskan. Amalan satu kesatuan, salat. Anda pas riya itu ketika di rakaat keempat, rakaat ke-1, 2, 3-nya gimana? Tetap karena itu satu kesatuan, salat. Sehingga salatnya maghrib misalkan ketiga rakaat salat maghrib, walaupun riyanya muncul di rakaat ketiga, maka yang ke-1, ke-2 tetap dia katakan riya. Sehingga salat maghribnya secara full tidak mendapatkan pahala karena dia amalan satu kesatuan. Berbeda dengan sedekah. Sedekah tidak satu kesatuan. Contohnya lewat kota infak pertama, dia infaknya masih nggak ada apapun embel-embel karena dia sangkanya itu kotak cuma satu kotak jalan, maka dia infak. Dia harus berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul kotak kedua di saat yang sama. Kemudian ketika dia memasukkan kotak infak di kotak yang kedua, udah pengen dilihat oleh orang. Oh tadi infak tuh kotak kedua infak lo lihat, kan gitu. Nah maka dia sedekah itu tidak satu kesatuan. Kenapa? Sedekah di kotak pertama bisa jadi dia dapat pahalanya, tapi di kotak kedua enggak, karena dia bukan amalan satu kesatuan. Contohnya lagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Oh kita sedang membaca Al-Quran, misalkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai beberapa lembar. Taruhlah misalkan dapat 2 lembar. Pas 2 lembar masuk orang ke masjid. Masuk orang ke masjid. Pas masuk orang ke masjid kita tengok sebentar, oh orang penting. Kemudian kita bagus-baguskan bacaan Al-Qur'annya supaya didengar oleh dia. Ya, sampai akhirnya dia keluar masjid dapat pula 3 lembar. Nah, kira-kira jemaah sekalian yang rusak yang mana? Yang 3 lembar atau ke-5 lembar? Hah? Yang rusak yang 3 lembar atau yang ke-5 lembar? Yang 3 lembar. Yang 2 lembar pertama dia tidak rusak karena membaca Al-Quran bukan satu kesatuan. Tapi kalau salat, umrah, ya, umrah pas tawafnya aman, nggak ada gangguan. Pas sa'inya atau pas sa'inya aman, tiba di tahallul pas nak membawa ta'an kepala, kia Pak Haji apa umrah le dan sebagainya, muncul itu. Tayyib, maka dia amalan satu kesatuan. Berbeda dengan tadi seperti sedekah, dia bukan satu kesatuan, ya. Seperti sedekah dia bukan satu kesatuan. Membaca Al-Qur'an bukan satu kesatuan. Nah, tayyib Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang ketika beramal tapi dia riya, maka amalan itu bisa hilang. Karena riya menggugurkan pahala amalan yang sedang dikerjakan, ya, yang sedang dikerjakan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam sebuah ayat, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط عنهم ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Kata Allah Azza wa Jal, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna seperti yang mereka inginkan. Tapi apa? Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar, tapi di akhirat mereka tidak dapat balasan kecuali apa? Neraka. Karena dia beramal hanya sebatas untuk mendapatkan dunia. Riya, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla.
Kaum muslimin muslimat sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla. Allah katakan wa habita ma sana'u fiha, dan akan gugur hanguslah amalan yang sedang mereka kerjakan tersebut. Sehingga kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara amalan yang merusak atau menggugurkan pahala yang sedang dikerjakan adalah riya. Makanya perlunya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita dari perbuatan tersebut. Pernah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah doa yang menjaga mereka dari kesyirikan baik kecil ataupun besar. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabatnya, ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersebut supaya kita dilindungi daripada perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Hazim rahimahullah, beliau pernah berkata ketika beliau menjelaskan bahwasanya hati itu susah dikontrol. Jalan satu-satunya agar kita itu tidak riya apa? Bapak Ibu sekalian, jalan supaya kita tidak riya itu apa? Jalan supaya kita tidak riya, solusi supaya kita terhindar dari riya itu apa? Menyembunyikan amalan. Menyembunyikan amalan sebisa mungkin, disondong, disembunyikan, ya. Biarlah uang tidak menengok, tapi kita dengan Allah yang tahu, karena kita butuh balasan dari siapa? Allah Azza wa Jalla, ya. Lihat bagaimana Abu Hazim menyatakan, uktum hasanatik kama taktumu sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau sembunyikan itu keburukan. Ya, sembunyikan kebaikan-kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan keburukan. Ada di antara kita yang suka keburukannya dilihat orang? Ada? Ada yang pengen dosanya dilihat orang? Enggak ada kan? Setiap kali melakukan dosa sembunyi, walaupun ini enggak baik. Kalau bisa jangan melakukan dosa. Tapi begitulah harusnya kita beramal, sembunyikan amalan. Ya, sembunyikan amalan. Nak bersedekah misalkan, ya udah bersedekah. Anda pengen sedekah 500.000 tak masalah. Sembunyikan 500.000, 5 helai uang merah tadi di dalam uang lipatan 2.000. Yang tampak 2.000 sedekah rupanya di dalam biti 5.000. Ya tak? Biarlah uang menyangkoi paji itu kayu yang lainnya, tapi infak 2.000. Biarlah, tapi ternyata di dalamnya 500.000, berarti infaknya berapa? 502.000. Orang menyangkanya 2.000, ternyata dia di mata Allah 502.000. Canda itu Pak kalau bisa. Saya pernah menghadiri sebuah pengajian akbar kota itu di Pekanbaru. Kemudian ya kalau tidak salah ketika itu sedang menggalang dana untuk pembangunan masjid, ya, menggalang dana untuk pembangunan masjid. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika itu pengurus menyampaikan kebutuhan masjid demikian. Kemudian mulailah panitia berjalan dengan menjalankan kotak infak. Ada yang keranjang. Apa yang kita lihat jemaah sekalian? Sebagian ibu-ibu perempuan di belakang, ada yang melepaskan anting-antingnya, ada yang melepaskan kalungnya, ada yang melepaskan cincin dan gelangnya. Tidak selang beberapa waktu pengurus mendapatkan SMS atau telepon. Ada yang mengatakan, saya letakkan sebuah kresek hitam di ventilasi WC masjid nomor sekian. Ya, itu menjadi infak di jalan Allah. Dah, gitu saja. Diambil oleh pihak pengurus masjid. Apa yang dia dapatkan jemaah sekalian? Dibukanya ternyata berapa nilainya? 10 juta rupiah. 10 juta dalam kresek hitam. Ya, setelah itu pengurus mencoba untuk menghubungi nomor tadi lagi, enggak.
bisa dihubungi. Sampai sekarang pengurus nggak tahu siapa itu orang yang berinfak 10 juta. Begitu sebagian orang berinfak tanpa ingin diketahui. Kan ndak terkadang tolong tuli nama den godang-godang mah. Tolong tuli nama den godang-godang Umar infak 1 juta. Padahal 1 juta dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, maka ini semuanya adalah merupakan bagian yang perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita sama-sama jaga agar kiranya kita itu tidak melakukan suatu perbuatan yang ternyata dengan itu malah ya kita kehilangan pahala, kehilangan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu apa yang kedua? Yang kedua adalah ujub. Ya. Yang kedua adalah ujub. Apa itu ujub? Apa itu ujub? Ujub itu bangga diri. Itu ujub, ya. Wal ujubu fahdharhu innal ujuba mujtarifu a'mali sahibihi fi sabilihi al-arim. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama dalam syairnya wal ujubu fahdharhu, maka adapun ujub maka waspadalah kalian dengannya. Innal ujuba mujtarifu a'mali sahibihi fi sabilihi al-arim. Sesungguhnya ujub itu akan menarik amalan pelakunya ke dalam arus yang besar, hilang dan tidak bermanfaat. Ya, hilang. Ya, seperti pusaran air di sungai ditarik ke dalam, hilang, enggak berbekas. Itulah ujub. Ya, ujub menghilangkan pahala. Ujub menghilangkan nilai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pahalanya hilang. Ya, pahalanya hilang. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, seseorang hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ujub dia akan kehilangan amalannya, dia akan kehilangan pahala dari amalan-amalan yang dia lakukan tersebut. Makanya jemaah sekalian, kita kalaupun selesai daripada sebuah amalan, selesai daripada sebuah perbuatan yang baik, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalau bukan karena pertolongan-Mu, kalau bukan karena taufik dari-Mu, kalau bukan karena bantuan dari-Mu dan izin-Mu, aku enggak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melakukan itu, dan seterusnya. Karena semuanya itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Kita pun sampai di sini sekarang bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena waktu luang kita. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang punya waktu luang, tapi karena siapa? Taufik dari Allah. Allah gerakkan hati kita supaya kita ke sini. Allah gerakkan hati kita supaya kita bisa mampir dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik min darinya. Ya, taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala, dan kita perlu syukuri ya kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini. Ujub singkatnya adalah sikap memiliki andil atau pengaruh dalam tercapainya suatu ibadah ataupun kebaikan. Kita merasa, oh ini karena saya nih. Kita ujub, ya. Merasa kita punya andil, itu ujub. Maka tidak boleh hal tersebut dilakukan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang kedua, ya. Itu yang kedua dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, mendatangi dukun. Nah, mendatangi dukun, ya. Ini jelas pergi ke dukun. Perkara ini adalah perkara yang sangat mengerikan.
Ya, ya. Perkara masalah mendatangi dukun ini perkara yang sangat mengerikan. Tatkala kita melihat bagaimana dukun-dukun sangat laris di tanah air kita, ya enggak? Dukun laris di negara kita. Nah, kemudian hampir setiap kota memiliki dukun-dukun tertentu. Ya, ada saja dukun yang dituakan, dukun yang dibesarkan, ya, di daerah-daerah tertentu. Bahkan mungkin di setiap kecamatan, ya, ada orang yang didukunkan atau yang dianggap sebagai dukun dan sebagainya. Dukun sangat banyak dan lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada dukun. Dukunnya banyak, yang percaya kepada dukun lebih banyak, ya tak? Dukunnya banyak mungkin di Indonesia atau di negara kita. Yang percaya kepada dukun lebih banyak. Padahal kita tahu bahwasanya dukun juga hamba Allah. Kita juga sama-sama hamba Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu bahwa kebanyakan para dukun bukan orang yang berpendidikan, ya enggak? Ada enggak dukun S1? Nah, ada enggak yang pekerjaannya jadi dukun, dia sempat jadi dokter, selesai S3, ada bang? Nah, dukunnya dia S3 jadi dukun, nggak ada. S2 jadi dukun, nggak ada. S lilin ya mungkin ada jadi dukun. Ya, tapi kalau S3 ya kan, S2 atau sarjana jadi dukun nggak ada. Karena orang-orang berpendidikan jarang dia mau berprofesi sebagai dukun. Hanya orang-orang yang tidak berpendidikan lah makanya jadi dukun. Kalau orang yang jadi dukun rata-rata bukan orang yang berpendidikan, berarti yang percaya kepada dukun lebih tidak? Hah? Kalau yang dukun saja bukan orang yang berpendidikan, berarti yang percaya kepada dukun orang yang lebih tidak berpendidikan. Boleh saya katakan seperti itu? Nah, boleh ya? Boleh ya sampai canda itu? Yang percaya kepada dukun berarti orang yang tidak lebih tidak berpendidikan, karena tidak ada dukun yang berpendidikan, ya. Oke. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah tabaraka wa taala, sangat kita lihat ya, bahkan bagaimana sedihnya kita jamaah sekalian yang rahmati Allah azza wa jalla melihat orang yang sarjana terkadang, bahkan orang yang sudah punya pamor, orang yang sudah punya kedudukan di satu kedudukan tapi pengen naik jabatan, datang kepada yang dia tidak pernah belajar aduh, lucu toh. Kalau dukun tuh emang iyo bisa memberi uang kayo, so dia dukun tuh nan kayo. Ada dukun kaya Pak? Hah? Ada dukun yang kaya? Kok iya memang dukun tuh bisa menjadikan orang kaya? Kenapa dia nggak kayakan diri dulu? Hah? Tingkik tigo mah, mobil banyak, sawit pun lowe, umroh tawi manawi, misalkan, jadi dukun tuh percaya uang misalkan, oke ya lah, ya kan, walaupun tetap nggak boleh jadi dukun. Ini ndak, dukunnya tinggalnya di rumah-rumah papan, ya kan, mintanya apa, ayam hitam, ada ke sana, ada budgetnya masing-masing, tandanya dukun tadi orang tandanya si dukun orang miskin. Orang yang kaya datang ke orang miskin minta bantu. Biasanya orang miskin minta bantuan kepada orang, ini orang kaya minta bantuan kepada orang. Emang zaman udah kebolak ya. Itu bukan dukun bang, tukang urut namanya, ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, kata Nabi kita Muhammad SAW, man ata kahinan aw arrafan, ya, fasa'alahu, ya, lam tuqbal lahu salatuhu arba'in. Ya, siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya walaupun nggak percaya, iseng-iseng tanya, maka salatnya 40 hari tidak diterima. 40 hari Pak. Cek bertanya, ya iseng-iseng, Pak dukun tolong cek dompet den di mana? Ini enggak kan percaya, nyoro cek iseng-iseng dia datang ke dukun ompek puluh hari. Salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan dan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, silakan. Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kaffara bima unzila ala Muhammad. Nabi kita SAW bersabda, siapa yang mendatangi dukun, dia bertanya, kemudian dia percaya, maka dia telah dihukumi sebagai orang yang tidak percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur dia kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW ini berbicara tentang orang yang sekedar bertanya tadi di awal. Bagaimana dengan yang percaya, yang sekedar bertanya iseng-iseng 40 hari tidak diterima amalannya? Ya, maka inilah dia yang disebutkan sebagai orang yang menggugurkan pahalanya. Salatnya dia kerjakan 40 hari tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun itu. Kenapa? Karena dia datang kepada dukun dan bertanya kepada dia, walaupun enggak percaya, walaupun tidak percaya. Ya. Dan hal itu pun juga berlaku untuk apa? Berlaku untuk seperti orang yang membaca ramalan-ramalan bintang, itu sama hukumnya, ya. Yang melakukan ramalan-ramalan atau percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ya, karena yang peramal-peramal itu sama dengan dukun, ya, sama dengan dukun dalam hal ini. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fi din yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang ketiga yang bisa membuat seseorang itu hilang atau gugur pahalanya atau gugur pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla pahala amalannya. Berarti apa? Gugur amalannya. Kan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berarti gugur pahalanya. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yaqbalu Allahu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adla." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diterima dari mereka amalan wajibnya ataupun amalan sunnahnya. Berarti enggak ada pahalanya, gugur pahalanya. Siapa itu? Aqun, orang yang durhaka kepada orang tua. Ada lanjutannya. Yang kelima, mannan. Mannan itu siapa? Mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Nya bersedekah, ya, tapi diungkit-ungkit, ya, disabui-sabui, terus diungkit-ungkit kepada orang yang diberikan sedekah kepada. Enggak tekonang teh potang dan baik kok diungkit-ungkit terus. Ini membatalkan dan menggugurkan pahala sedekah yang sudah kita keluarkan. Mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Aqun, orang yang durhaka kepada orang tua. Itu juga menjadi orang yang pahalanya gugur, pahalanya hilang karena amalan-amalan tersebut, ya. Yang pertama tadi apa? Riya. Yang kedua ujub. Yang ketiga mendatangi dukun. Yang keempat durhaka kepada orang tua. Yang kelima mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Yang keenam
meninggalkan salat asar. Betul. Meninggalkan salat asar. Lihat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan jagalah oleh kalian salat pertengahan. Padahal salat pertengahan masuk dalam salat 5 waktu. Tapi kenapa dzikrul khasi ba'dal 'am? Disebutkan khusus setelah tadi disebutkan secara umum, menunjukkan adanya hal yang perlu ditekankan di situ. Salat asar. Salat asar. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man taraka salatal asri muta'ammidan faqad habita 'amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka amalannya di hari itu telah gugur di hari itu. Saya sekali ninggalin salat asar sengaja, atau gadek main futsal, atau main volley, atau mancing, nunggu duian, sengaja meninggalkan salat asar, maka amalannya di hari itu semuanya hilang. Yang di hari itu, mulai dari tahajudnya, salat witirnya, salat subuhnya, salat fajarnya, sedekahnya, zikirnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya nanti, isyaknya nanti. Kalau begitu tidak perlu dan maghrib pusatnya lah, nak jangan di timur mah, tidak perlu dan salat isya, nak jangan di timur, dosa 2 kali. Mana elok dosa sekali atau 2 kali? Tidak berdosa, itu yang elok. Dosa sekali tidak elok Pak. Apalagi 2 kali. Yang baik itu yang tidak berdosa. Tetapi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, memang betul meninggalkan salat asar sengaja maka akan hangus, gugur pahalanya di hari tersebut. Kalau orang ada mengatakan ya udahlah enggak perlu salat maghrib, enggak perlu salat isya, toh enggak akan diterima, itu terserah Anda, terserah dia. Tapi dia mendapatkan dosa yang lain, meninggalkan salat maghrib dengan sengaja, meninggalkan salat isya dengan sengaja, dan dosanya dosa besar. Baik. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, meninggalkan salat asar juga menggugurkan pahala di hari itu. Ada lagi Ustaz, ada yang ketujuh, minum khamar. Minum khamar termasuk diantaranya segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal dengan sebagai berbagai namanya. Tua, kalau memang itu memabukkan maka dia masuk dalam khamar. Anggur yang difermentasi lama kemudian menjadi sebuah hal yang memabukkan, walaupun anggurnya halal tapi fermentasi anggur menjadi haram, ya toh? Menjadi haram. Khamar dengan berbagai jenis namanya, atau obat-obatan terlarang, ya, narkoba, narkotika, ya, ganja, sabu, apa lagi, semuanya yang menghilangkan akal, menutup akal sehat, maka itu bisa menggugurkan amal pahala seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Siapa yang meminum khamar sekali, maka akan tidak akan diterima salatnya selama 40 pagi. Berarti 40 hai sekali Pak. Coba kinyamnya. La ilaha ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang ketika diminum banyak memabukkan maka sedikitnya tetap haram. Ndak seketek ndak apa ya, ndak mabuk dan do seketek dan nyobonya nih. Bukan. Ya. Kalau memang hal itu, ya, kalau diminum banyak itu memabukkan, misalkan sebotol kalau diminum mabuk, maka sesendoknya pun haram. Ya, sesendoknya pun haram. Untuk ube Ustaz, untuk ube cari obat-obatan yang halal. Cari obat-obatan yang halal, jangan cari obat-obatan yang
haram. Faham di sini Bapak Ibu sekalian? Ya, khamar ya tidak boleh. Ya, khamar tidak dibolehkan, ya. Hah? Merokok. Iya. Gini Bapak Ibu sekalian, ya. Rokok, ya, rokok kalau boleh jujur-jujur. Kalau boleh jujur, Pak, ya. Ya. Jujur harus atau boleh? Hah? Jujur tuh harus atau boleh? Harus. Ya. Harus jujur, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimanallahu, rokok, ya, dengan segala bahannya dan dengan semua tipe mereknya, wallahu taala a'lam, itu termasuk sesuatu yang menutup akal. Dan ciri-ciri khamr itu apa? Ciri-ciri khamr itu apa? Membuat ketergantungan, ya atau tidak? Ciri-ciri khamr. Sekarang, maaf nih, ini tadi kan saya tanya nih, mau jujur atau, tapi ternyata harus jujur, ya. Karena harus jujur maka perokok kalau sudah candu maka dia ketergantungan. Iya, ketergantungan. Sampai saya pernah bertemu dengan seseorang, kalau ndak dapet rokok memang ndak tolok jalan. Hah? Memang ndak tolok jalan. Ya. Bila sehat kalau lah dapet maisok rokok. Toang ai Pak. Kalau ndak golap, bini pun nampak tiangnya. Jadi jemaah sekalian rahimanillah, betul, ya. Jadi kalau kita mau jujur-jujur maka ada kemiripan dari sisi istilahnya. Karena dia membawa seseorang kepada ketergantungan. Bagaimana yang lebih baiknya? Yang lebih baiknya adalah ditinggalkan, atau kalau boleh saya katakan hukumnya adalah alhamdulillah. Sepakat semuanya? Jadi gini jemaah sekalian, ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, ya. Maka kita katakan terkait dengan hal tadi, maka hukumnya adalah haram, ya. Maka kalau ditanya lagi kelanjutannya yang ditanyakan tadi, maka kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang kita katakan tidak boleh, maka hasil jual belinya juga tidak boleh. Pada dasarnya yang lebih baik adalah selamat dari segala sesuatu yang menodai dan mengotori hasil dari kerjaan kita tersebut, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Pas waktu sudah habis, insyaallah taala kita akan lanjutkan atau kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah. Berarti ada satu pertemuan lagi Bang, ya, sebelum Ramadan, ya. Satu pertemuan sebelum Ramadan di bulan Februari, karena awal Maret mungkin kita sudah mulai tarawih, atau bahkan malam pertama Maret berkemungkinan itu sudah masuk satu Ramadan. Kita tunggu keputusan pemerintah. Ala kulli hal, ya. 1 Maret 1 Ramadan berarti malam 1 itu malam 1 Ramadan. Akhir Februari itu adalah malam 1 Ramadan. Tapi kita tunggu keputusan pemerintah. Yang jelas Rajab adalah bulan kita mulai untuk bercocok tanam amalan. Di bulan Sya'ban kita mulai menyirami amalan-amalan tersebut supaya semakin subur, dan di bulan Ramadan kita tinggal melakukan begitu saja karena sudah terbiasa di 2 bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Allahumma amin. Para sahabat mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah berdoa supaya mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita kurang dari 60 hari. Kurang dari 60 hari kita akan bertemu dengan
Ramadan, maka kita terus minta sama Allah supaya Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Naktafi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.